Karena apabila kita melakukan satu ibadah, sedangkan ibadah yang lebih baik daripada itu ada dan kita mampu melakukan, berarti geritik hati hendak beribadah tadi itu dari syaitan atau nafsu. Kita nih hendak beribadah, ada bagus sudah. Tapi ibadah yang kita kehendaki ini nomor 2 nilainya. Ada ibadah yang nomor 1 lagi dan kita mampu. Nah, kita karasi menggawi yang nomor 2 karena itu pengkehendak hati nih. Nah, berarti ibadah itu dari nafsu. Ada berpahala itu. Ada berpahala. Jadi walaupun geritik hati hendak beribadah, jangan tergesak-gesak pikirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukuplah engkau ketahui bahwa hati merupakan pokok segala urusan yang ada hubungannya dengan ibadah. Hati adalah pokok modal segala urusan yang ada hubungannya dengan ibadah. Karena hati itu adalah mahallun niyah, hati itu tempatnya niat. Jika engkau merusak hati, maka akan rusaklah segalanya. Walaupun itu jenisnya ibadah, tetapi dari niat yang buruk, dari niat yang salah, maka rusaklah ibadah itu. Sebaliknya kalau engkau membaguskannya hati, membaguskan hati, maka menjadi bagus pula semuanya. Idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu bagus, maka baguslah seluruh jasad, dan apabila hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Karena itu hati bagaikan pohon, dan seluruh anggota tubuh adalah cabang-cabang pohon itu, ranting-ranting pohon itu. Di mana baik atau buruknya cabang-cabang tersebut tergantung pada pohonnya. Kalau pohonnya sudah kada baik, tentu cabangnya pun kada baik juga. Hati juga bagaikan raja. Hati bagaikan raja. Sedangkan seluruh anggota tubuh kita mengikutinya. Kalau raja baik, maka baik pula rakyatnya. Dan kalau raja rusak, maka rusak pula semua rakyat. Jadi kalau begitu, ujar Imam Al-Ghazali, baiknya mata, lisan, tutur kata, perut, dan sebagainya adalah menunjukkan kepada baiknya hati. Orang itu mampu menjaga matanya daripada memandang yang diharamkan Allah, mampu menjaga mulutnya daripada yang diharamkan Allah,
mampu menjaga perutnya daripada diisi dengan yang dilarang Allah, maka itu menunjukkan baiknya hati seseorang serta ramainya hati berzikir kepada Allah. Dan apabila engkau melihat cacat pada mata suka melihat yang diharamkan, lisan suka berkata-kata yang tidak menyenangkan, perut diisi dengan apa yang ia mau dan sebagainya, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu disebabkan oleh cacat yang dapat di hati. Malahan cacat di hati itulah yang lebih banyak. Jadi kadang-kala kita beralasan kada penting kelakuan, yang penting hatinya. Nah kadang-kawan itu karena hati baik, otomatis kelakuan pun jadi baik, cara berpakaian pun baik. Kadang-kadang syaitan membisikkan di dalam hati kepada kita bahwa kada perlu zahir itu baik, yang penting hati, karena Tuhan memandang hati. Lalu kita tingkah laku kada baik, lalu tingkah laku sekahendak, lalu tingkah laku bertentangan dengan hukum Tuhan. Alasan yang penting hati baik itu kada kawa, karena bila hati baik semuaan jadi baik. Karena itu curahkanlah perhatian engkau kepada hati. Perbaikilah hati, niscaya semua akan menjadi baik sama sekali, sehingga Anda dapat merasakan enak. Kemudian masalah hati ini sangatlah sulit. Sebab ia digerakkan oleh khatir, geritik hati. Sedangkan khatir tidaklah berada di bawah kekuasaan engkau. Kawalah kita menghindari geritik hati. Kadang-kadang datang serangannya hendak itu, datang hendak ini, datang hendak macam-macam tanpa kita kehendaki. Lain kalau kita menggerakkan tangan, nah itu kalau kita atur. Menggerakkan mata kalau kita atur. Menggerakkan kaki kalau kita atur. Tapi kalau hati, nah itu datang kepadanya khatir, bisikan-bisikan yang di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Menghindari khatir, menghindari geritik hati amat memayahkan, amat sulit. Lantaran keadaan semacam ini, memperbaiki hati adalah lebih berat atas ahli ijtihad, orang yang sungguh-sungguh tekun beribadah. Kita sembahyang khusyuk, khusyuk zahir itu mudah. Khusyuk zahir sembahyang kayak apa? Khusyuk zahir itu sembahyang gerak-gerik tubuh kita sesuai aturan. Itu khusyuk zahir. Waktu takbir kita mengangkat tangan demikian caranya, ruku demikian caranya, sujud demikian aturannya, i'tidal demikian aturannya. Itu mudah kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di kitab, di pelajaran. Nah, tapi kalau khusyuknya batin, khusyuknya hati, itu kita sulit. Kenapa? Karena datang ke dalam hati itu macam-macam geritik yang di luar kemampuan kita.
di luar kehendak kita. Kiblat dada waktu sembahyang menghadap Baitullah. Itu semuaan kawah husuk. Adalah orang sembahyang bihiri-hiri enggak itu menunggu kanan ke kiri adalah kada pasti rata namun menghadap kiblat. Karena zahir ini mudah untuk diarahkan. Kiblat mata menuju tempat sujud itu pun mudah. Kita kadang mengalihkan pandangan dari tempat sujud mulai awal sampai tuntung sembahyang, pandangan mata kita ke tempat sujud itu mudah. Nah, kiblat hati mengingat Allah, nah ini yang sulit. Karena tadi hati itu didatangi oleh bisikan-bisikan yang di luar kemampuan kita menolaknya. Jadi memperbaiki hati adalah lebih berat atas ahli ijtihad. Artinya ahli ijtihad orang yang sungguh-sungguh tekun beribadah. Perhatian kepada urusan hati ini lebih banyak dan lebih besar bagi orang yang memiliki kewaspadaan. Diriwayatkan dari Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkata, aku telah merawat hatiku selama 10 tahun, lisanku 10 tahun, nafsuku 10 tahun. Ternyata hatilah yang paling sulit rawatannya. Selanjutnya hendaklah engkau menaruh perhatian kepada 4 perkara yang telah aku sebutkan, yaitu melanturnya angan-angan. Sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di bab yang terdahulu. Saya ingin ulangi lagi di sini supaya kita lebih memperhatikan yang 4 perkara yang merupakan sifat yang tercela, yang membahayakan kehidupan akhirat kita. 1, melanturnya angan-angan. Arti melanturnya angan-angan itu adalah kita merasakan bahwa kita masih lama hidup di dalam dunia, atau kita menghendaki lawas lagi dalam dunia ini. Itu sifat yang kada baik, sifat yang sangat membahayakan. Kalau kita nih merasa lagi diri kita ini 1 tahun nih kada mati, umur masih anum, awak masih sihat. Padahal banyaknya orang 17 tahun mati. Ada mati terlanggar motor, ada mati kecelakaan, ada mati lamas, ada mati kebakaran. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini masih lawas lagi hidup dalam dunia, itu adalah sumber kerusakan. Yang kedua, tergesak-gesak dalam perkara yang ada hubungannya dengan ibadah. Artinya beribadah itu kalau terburu-buru itu merusak ibadah itu sendiri. Dalam hati kita ada geritik hati untuk beribadah, jangan langsung dituruti. Ta'anni, perlahan, pikirkan. Jangan-jangan bisikan ibadah dalam hati tadi bisikan syaitan. Karena syaitan ini bisa membujuk kita beribadahnya. Nafsu bisa membujuk beribadah, namun akhirnya nilainya 0. Jadi kalau ada geritik hati hendak beribadah, pikirkan. Yang dipikirkan bukan apa-apanya. Yang kita pikirkan itu adakah ibadah yang lebih baik daripada itu lagi. Karena apabila kita melakukan satu ibadah, sedangkan ibadah yang lebih baik daripada itu ada,
dan kita mampu melakukan, berarti geritik hati hendak beribadah tadi itu dari syaitan atau nafsu. Kita nih hendak beribadah, ada bagus sudah. Tapi ibadah yang kita kehendaki ini nomor 2 nilainya. Ada ibadah yang nomor 1 lagi, dan kita mampu. Nah, kita karasi menggawi yang nomor 2 karena itu pengkehendak hati nih. Nah, berarti ibadah itu dari nafsu. Ada berpahala itu. Ada berpahala. Jadi walaupun geritik hati hendak beribadah, jangan tergesak-gesak pikirakan. Aku beribadah ini hukumnya apa dahulu? Sunat umpamanya. Adakah lagi sunat yang terbaik pada ini ku gawi? Oh, kadada ini sunat yang paling tinggi sudah nilai pahalanya. Yang kedua, pikirkan lagi, kalau aku menggawi sunat ini, adakah keparduan yang tertinggalakan? Kalau keparduan tertinggalakan gara-gara menggawi sunat ini jelas sudah salah. Nah, kalau ku gawi nang sunat ini, ku laksanakan nang sunat ini, adakah nang haram, nang ikut di dalamnya terlaksana? Kalau dalamnya ada nang haramnya, jelas sudah berarti ini ibadah kada bagus. Nah, jadi tergesak-gesak dalam perkara yang ada hubungannya dengan ibadah, itu pun mesti diperhatikan. Karena itu kada baik. Baik tergesak-gesak dalam hal memulai atau tergesak-gesak dalam hal melaksanakannya. Orang sembahyang tergesak-gesak kada bertumakninah, sahlah sembahyangnya kada jadi sah. Orang membaca Quran tergesak-gesak sehingga hadramah kada berbuku berhuruf lagi, berpahala lah kada lagi. Jadi sebuku pembacaannya, kadang-kadang ngarep namana ra, namana za, namana ha, namana ha, anjapan kada jadi berpahala lagi. Semuaan akibat tergesak-gesak. Nah, itu yang kita perhatikan juga. Dengki ini sifat yang ada pada manusia. Dan yang keempat, takabur. Nah, 4 hal ini adalah pokok dari sumber kerusakan manusia. Aku khususkan 4 hal ini dari yang lainnya dalam pembicaraan ini. Walaupun banyak lagi perilaku yang tercela, banyak lagi akhlak yang jahat, tetapi 4 ini yang kukhususkan, ujar Imam Ghazali. Panjang angan-angan, tergesak-gesak dalam ibadah, dengki dan takabur. Karena 4 hal inilah yang menjadi penyakit orang-orang ahli Quran, penyakit para orang yang berilmu, penyakit ulama pada khususnya. Nah, 4 ini ulama-ulama pun kalau inya kada perhatian dengan dirinya, kena penyakit yang 4 ini. Apalagi yang kada ulama artinya. Empat hal ini pasti tumbuh di hati manusia secara umum. Hendak bergesak-gesak, beribadah, merasa lawas lagi hidup dalam dunia. Dengki, takabur. 4 hal ini pasti tumbuh di hati manusia secara umum dan ahli Quran, ulama khususnya artinya. 4 hal ini lebih jelek. Engkau dapat melihat ahli Al-Quran atau para ulama yang melantur angan-angannya, sementara ia menganggap sebagai niat melakukan kebaikan,
sehingga ia terjerumus ke dalam kemalasan dan menunda-nunda amal. Kadang-kadang ulama-ulama itu dia mengingini lama dalam dunia ini, mengingini hidup yang lama di dalam dunia, sementara niatnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri, untuk memperbanyak bekal. Tapi kenyataannya akibatnya menghendaki hidup lama dalam dunia, timbul malas beribadah, timbul menunda-nunda amal kebaikan. Karena itu akibat yang pasti dari orang yang merasakan lagi lama dalam dunia. Kaina jagin beribadah umurnya 40, kaina umur 60 hanya mulai berhimat. Itu adalah penyakit panjang angan-angan. Dan ini rata-rata manusia demikian, merasa masih lawas lagi hidup. Yang anehnya lagi orang yang sudah umur 60, mata sudah kaur, huban sudah banyak, kain lagi aku amal berhimat kena umur 80 sadang. Amun tantu 80 sampai ini umur sudah 60. Tapi karena dihiasi oleh syaitan, lalu kadang merasa bahwa itu adalah satu kebodohan, satu kelingahan. Orang semacam ini kelihatan tergesa-gesa untuk menghasilkan derajat kebaikan. Akhirnya putus ibadahnya. Ia hendak lakas mendapatkan sesuatu yang ditujunya daripada kebaikan. Lalu ia bersegera berancap-ancap. Akhirnya putus ibadah di tengah jalan. Ada menuntung. Ini hendak lakas diberi Tuhan ma'rifat, ini hendak lakas diberi Tuhan hidayah nang macam-macam. Lalu ini beramal habis-habisan, guring kurang, makan kurang, begaul kurang, semua dipul untuk ibadah, mengharapkan segera dapat keistimewaan dari Allah. Jadi seharian beribadah, berbulan-bulan sudah melakukan itu, kada dia juga keistimewaan yang dunia datang, kada dia juga karamat yang dunia timbul. Padahal sudah habis siang malam beribadah, nyenak lakas dapat itu. 2 bulan kada dia juga timbul, akhirnya muyak, akhirnya sudah aku beribadah, kada dapat napa-napa juga. Nah, atau terburu-buru ingin terkabul doanya yang baik oleh Allah, akhirnya malah terhalang dari terkabulnya doa. Salah satu penyebab doa itu kada kabul, salah satunya adalah isti'jal, menuntut segera. Allah marah, kita menggesak Tuhan, Tuhan menggesak aku ini apa juga. Inya keampunnya aku kaget Tuhan, ini menggesak-gesak. Atau tergesa-gesa mengutuk orang lain supaya memperoleh keburukan, akhirnya menyesal. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pernah mengalami itu. Sidin tergesa-gesa dalam berdoa sehingga minta binasakan seluruh orang kafir yang ada di bumi. Akhirnya beliau menyesali. Orang semacam ini kelihatan dengki kepada teman setingkat berkenaan dengan anugerah yang diberikan Allah.
Sampai-sampai terkadang bisa menyampaikannya kepada suatu perkara yang mendorongnya melakukan perbuatan sangat jelek dan menunjukkan kejelikan dirinya. Artinya manusia secara umum itu ada dengki dalam hatinya. Terlebih-lebih ahli Quran, ahli ilmu, ulama. Itu lebih mudah didatangi oleh dengki itu. Kadang-kadang sampai melakukan perbuatan yang sangat jelek, memfitnah, mengada-ada, menggibah itu sudahnya. Padahal orang fasik atau fajir saja belum tentu berani melakukan perbuatan itu. Tapi kalau ulama ini didatangi oleh dengki, bisa lebih berani daripada orang fasik. Maka dengki itu membakar kebaikan sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Lantaran keadaan yang demikian ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku tidak takut kepada orang yang hendak menumpahkan darahku kecuali kepada ahli Al-Quran dan ulama. Biar Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku kada takutan orang-orang jahat itu membunuh aku. Tapi yang ku takutkan aku ini dibunuh oleh ulama sendiri. Para muslimin bertanya tentang sebabnya. Kenapa juga ulama itu bisa membunuh? Sufyan menjawab, omongan semacam ini bukan aku yang pertama kali mengucapkannya. Yang pertama kali berbicara begitu adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Aku kada takut orang zalim membunuh aku, orang fasik membunuh aku. Tapi yang ku takutkan membunuh aku ini adalah ulama itu sendiri. Diriwayatkan oleh Atha, beliau berkata, Ats-Tsauri pernah berkata kepadaku, jagalah diri terhadap ahli Al-Quran, qari-qari, ulama-ulama, dan jagalah diri terhadapku bersama mereka ahli Al-Quran itu. Orang yang paling kusenangi di antara mereka dalam mensifatkan delima yang aku katakan manis, mengatakan bahwa delima itu masam. Aku tidak merasa aman terhadap usahanya kepada penguasa jahat untuk menumpahkan darahku. Aku kada merasa aman kawan-kawan ulama itu bisa melaporkan aku ke pemerintah, sehingga aku akhirnya ditangkap dan dibunuh karena ada kedengkian di hati mereka ulama itu. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, beliau berkata, aku menerima persaksian qurra ulama atas semua orang, tetapi aku tidak menerima persaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, karena aku mengetahui mereka itu ulama pendengki orang. Kalau ulama jadi saksi, yang disaksikan ini orang biasa, itu kuterima. Tapi kalau ada ulama menyaksikan ulama yang lainnya, itu kada kuterima. Karena biasanya ulama itu dengki ada di dalam hati mereka itu. Diriwayatkan dari Fudail rahimahullah, beliau berkata kepada anaknya, ujar Fudail, belikanlah aku sebuah rumah yang jauh dari qurra, yang jauh dari ulama. Kan Fudail salah seorang ulama besar. Fudail salah seorang aulia Allah. Jisin dariakan aku rumah yang jauh dari ulama. Apa untungku bertetangga dengan orang-orang yang apabila aku salah mereka merusak kehormatanku, dan kalau aku menerima nikmat mereka dengki.
Orang semacam ini juga angkuh terhadap masyarakat dan meremehkan masyarakat. Ia berpaling kalau bertemu dengan orang lain, cemberut wajahnya, seolah-olah ia dikaruniai salat lebih 2 rakaat ketimbang orang lain. Atau seakan-akan ia telah mendapat surat keputusan surga dari Allah Ta'ala atau bebas dari neraka. Atau seakan-akan ia yakin bahwa dirinya sajalah yang beruntung sedangkan orang lain celaka. Ini pun penyakit para ulama juga. Kawan orang lain itu menganggap inting, menganggap remeh, kayak seorang aja yang masuk surga, orang lain semuaan kan neraka mati. Orang lain semuaan kadang baiknya. Makanya ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berkata bahwa manusia sekarang sudah rusak, maka dialah orang yang paling rusak. Kita nih bersuara bahwa ini manusia rusak sudah semuaan. Kita paling rusak artinya. Kita yang paling rusak. Karena kita manusia juga. Kalau tuh jin lah kita, binatang lah kita, ada loh. Manusia wah ini rusak semuaan sudah. Seorang manusia juga, nah seorang paling rusak artinya. Kemudian selain itu, ia mengenakan pakaian orang yang tawadhu, pakaian yang serba lusuh, pakaian yang serba buruk, seperti pakaian bulu dan sebagainya, dan pura-pura mati nafsunya. Hal semacam ini tidak pantas dengan keangkuhan dan kesombongannya, tapi hatinya maka bahkan bertentangan dengan memang orang buta tidak bisa melihat. Memang orang buta itu tidak bisa melihat. Dituturkan bahwa Syekh Farqad As-Sabahi bertemu ke rumah Al-Hasanul Basri dengan mengenakan mantel luring, baju panjang biasanya dari bahan kain tebal yang coraknya berjalur-jalur. Sedangkan Al-Hasanul Basri memakai pakaian lengkap. Farqad memegang-megang pakaian Hasan Basri. Maka berkatalah Hasan Basri, apa sebab engkau melihati pakaianku? Pakaianku ini adalah pakaian ahli surga, jawab Hasan Basri. Sedangkan pakaianmu adalah pakaian ahli neraka. Syekh Farqad ini tawadhu putungannya. Baju pina buruk, pina usang, kopiah pina kada taatur. Seraba merigat. Hasan Basri pakaian yang baik, pakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Lalu Syekh Al-Farqad ini menjapa-japa pakaian Hasan Basri. Nah, pakai Hasan Basri, aku ini pakaian ahli surga nangka ini. Ikanmu pakaian ahli neraka nangka itu. Nah, memang pernah aku mendengar bahwa kebanyakan ahli neraka adalah orang-orang yang hanya memiliki mantel dekil, pakaian yang sangat kotor kumal. Lebih lanjut, Al-Hasan berkata, orang-orang itu berlaga zuhud dalam pakaian mereka, tetapi kesombongan ditaruh di hati mereka. Ini berpakaian mempina tawadhu, berpakaian mempina mudah kada menghiraukan dunia, tapi di hati mereka penuh dengan kesombongan, keangkuhan, menganggap orang lain semuaan salah, orang lain semuaan rusak tadi. Demi Allah yang asma'nya digunakan untuk bersumpah, tentu salah seorang di antara kalian lebih besar kesombongannya daripada orang yang mengenakan mantel rik itu. Kepada keadaan semacam ini, Zunnun al-Misri memberikan isyarat dengan perkataannya, tasawwafa fazdaha bisufi jahla wa ba'dun nas yalbasuhu majana.
yurika muhanatan wa yurika kibra wa laysal kibru min syaklil muhana. Tasawwafa kay yuqalu lahu aminun wa ma ma'na tasawwufihil amanah. Walam yuridil ilaha bihi walakin arada bihi tariqa ilal khiyanah. Artinya, ia mengenakan baju bulu pakaian ahli tasawuf pada zaman dulu. Lalu ia membangga-banggakan pakaian bulunya karena kebodohannya. Sementara itu sebagian manusia mengenakan orang yang benar-benar ahli menjernihkan hati sambil bergurau. Orang yang berlaga sufi, ahli tasawuf itu memperlihatkan kepadamu kehinaan dirinya, namun sering pula mempertunjukkan kesombongannya. Memang kesombongan tidaklah sama dengan kehinaan diri. Orang yang berlagak sufi memakai baju bulu supaya dikatakan sebagai orang yang terpercaya. Tetapi arti tasawufnya memakai baju bulu bukanlah suatu amanah terpercaya. Orang yang berlagak sufi itu tidaklah mengharapkan keridaan Allah dengan tasawufnya, tetapi maksudnya hanyalah agar mendapatkan jalan untuk khianah. Nah, berdasarkan keterangan tersebut di atas, ujar Imam Ghazali, maka jagalah diri engkau dari 4 penyakit yang telah aku tuturkan ini. Terutama takabur tadi. Orang yang menuntut ilmu itu mudah diserangnya takabur. Orang yang ahli ibadat mudah diserangnya takabur. Orang yang kaya mudah diserangnya takabur. Orang yang punya kedudukan tinggi mudah diserangnya takabur. Orang yang punya keturunan mulia mudah diserangnya takabur itu. Orang yang mempunyai keelokan, ketampanan, kecantikan mudah diserangnya takabur itu. Orang yang mempunyai banyak pendukung, banyak pengikut itu pun mudah diserangnya takabur. Maka jagalah diri engkau dari 4 penyakit yang telah kututurkan ini, terutama takabur. 3 yang pertama adalah tempat yang licin. Merasa lawas lagi hidup, tergesak-gesak dalam ibadah, dengki. Nah, itu adalah jalan yang licin. Seandainya engkau terpelisit ke dalamnya, pasti engkau terjatuh ke dalam maksiat. Sedangkan takabur merupakan tempat licin yang seandainya engkau terpelisit ke dalamnya, tentu engkau terperosok ke dalam lautan kekafiran dan kedurhakaan. Antara 4 perkara tadi yang paling berbahaya adalah takabur, karena takabur ini bisa membawa kepada kekafiran, kepada kafir. Janganlah engkau melupakan kisah iblis dan fitnahnya. Ia membangkang tidak mau bersujud kepada Adam serta takabur, dan ia menjadi kafir. Orang yang takabur ini orang yang memakai sifat Allah. Maksiat-maksiat itu ada yang sifatnya syaitaniyah, nafsaniyah, itu masih inting dibanding kalau maksiat ini bersifat rabbaniyah. Orang makan babi, orang minum arak, itu sifatnya nafsaniyah, nafsunya. Orang melakukan riba, itu sifat nafsunya, itu maksiat juga. Tetapi yang berat itu adalah maksiat rabbaniyah, maksiat yang merebut ketuhanan. Takabur itu sifat Tuhan, yang berhak besar, berhak mulia, berhak bersih, berhak suci.
itu adalah Tuhan. Bila kita merasakan bahwa diri kita ini besar daripada orang lain, diri kita ini merasakan mulia dari orang lain, itu ngarannya adalah merabuti sifat Tuhan. Merabut sifat Tuhan itu membawa kepada kekafiran. Kenapa kita kada boleh merasa besar, merasa mulia, walaupun kita ahli ibadat? Kita ini ahli ibadat 24 jam waktu kada ada untuk lain pada ibadat. Tetap kita kada boleh merasa lebih baik daripada orang asik. Tetap kita kada boleh merasa lebih baik daripada orang kafir. Kenapa sebabnya? Maka kita ini sudah nyata-nyata lebih mulia. Kan kita beribadah 24 jam. Itu orang kada bersembayangan. Tapi kita kada boleh merasa diri kita lebih mulia daripada inya. Bila kita merasa kita lebih mulia, takabur ngarannya. Nah, karena mulia kada mulianya itu seseorang diukur waktu dia sakaratul maut. Itu ukurannya. Pemenang itu diukur waktu sakaratul maut. Kita sekarang ahli ibadah 24 jam. Tentulah kita mati husnul khatimah. Ada tahu. Ada jaminannya. Orang nang fasik itu bang, tentulah inya mati ke neraka. Ada tahu juga kita. Siapa tahu karena inya si fasik itu hendak mati tubat, kita hendak mati berbuat maksiat. Kita kada tahu. Nah, oleh karena itu kada boleh kita merasa lebih baik daripada orang. Karena baik itu hanya boleh dikatakan baik kalau mati ke surga. Selama kita belum ada kepastian mati ke surga, kita kada boleh merasa lebih baik. Nah, itu takabur ngarannya. Jadi kita melihat orang maksiat, jangan menghinakan inya. Yang menganggap kita lebih mulia pada inya. Siapa tahu karena inya mati wali, seorang wala. Ada tahu. Jadi takabur itu berbahaya. Terpelisit dalam takabur ini bisa menjadi kafir. Marilah kembali kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dengan sebaik-baik pengawasannya. Dialah zat yang maha murah, lagi pula besar karunia-Nya. Nah, pasal ayat pasal. Kalau engkau mau memikirkan dengan akal engkau, maka engkau mengetahui bahwa dunia itu tidak bakal kekal. Bahwa dunia itu tidak bakal kekal. Dan manfaatnya, faidahnya dunia tidak akan dapat mengimbangi bahayanya. Bagaimanapun besarnya keuntungan dunia, apabila itu dilarang oleh Allah dan kita langgar, kita lakukan, bagaimanapun manfaatnya kada seimbang, sepadan dengan bahayanya. Sebagaimana kita ketahui, contohnya Allah melarang manusia untuk melakukan riba umpamanya. Bagaimanapun untungnya riba, bagaimanapun nyamannya itu riba, tapi bahayanya kada sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Berapa untungnya orang yang melakukan riba itu, tetapi azab yang akan diterimanya kada sesuai. Serta tuntutannya dunia seperti payah badan. Orang yang bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan hasil daripada dunia, berapapun yang ia dapat, umpamanya ia dapat
keuntungan dunia itu satu hari 10 juta. Itu pun kada sesuai juga dengan apa yang ia habiskan daripada tenaganya, dengan apa yang ia korbankan daripada waktunya. Kita mencari dunia dapat sehari 100 juta, tetap kada sesuai, tetap kada seimbang dibanding dengan waktu yang kita buang untuk dunia itu. Karena waktu, umur yang kita berikan untuk dapat 100 juta itu, kalau dinilai umur itu lebih daripada 100 juta harganya. Nah, jadi apapun perbuatan dunia ini, keuntungan dunia ini kada sesuai dengan pengorbanan, dengan pengeluaran yang kita berikan. Nah, jadi rugi. Kada sedikit dalam Al-Quran Allah menerangkan, dalam hadis-hadis Rasul menerangkan bahwa umur, bahwa waktu itu adalah modal yang paling besar. Tidak ada yang untung mengorbankan umur kecuali untuk ibadah kepada Allah, kecuali untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah sangat besar ganjarannya, sangat besar nilainya. Kita ambil contoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sembahyang sunat witir umpamanya, witir serakaat, witir satu rakaat memakan waktu kita anggap 3 menit. Itu Allah memberi ganjaran kepada kita lebih mahal daripada dunia ini dan isinya. Nah, cuma 3 menit. 3 menit kita korbankan, kita berikan waktu kita untuk Allah. 3 menit kita berikan waktu masa kita untuk ibadat kepada Allah. Itu Allah hargai, Allah ganjar dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, coba kalau kita bekerja untuk urusan dunia dengan waktu 3 menit, apa yang kita dapatkan? Mungkin kita hidup jadi tukang tureh, jadi petani, jadi tukang kabun, jadi supir, jadi pedagang, jadi pegawai. Waktu dengan 3 menit, nah apa yang kita dapat? Kada apa-apa. Tetapi kalau kita gunakan umur kita, waktu kita 3 menit itu untuk ibadah kepada Allah, ganjarannya itu Allah berikan dunia dan isinya. Dan ganjarannya kada bakal lawas kita dapatkan. Bisa kita dapatkan besok, bisa kita dapatkan besoknya, bisa kita dapatkan bulan kaina, paling lawas 50 tahun umpamanya. Tapi yang kita dapatkan itu dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Apalagi orang sudah umur 70 tahun umpamanya, umur sudah 75 tahun, paling-paling 5 tahun dapat ganjarannya. Nang 3 menitnya sembahyang witir tadi, nah Allah janjikan dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Allah berikan kalau inya mau sembahyang witir. Itu contohnya witir. Nah, kalau kita dunia ini, manfaat dunia itu kada seimbang lawan yang kita buang. Umpamanya kita bermotor hendak ke Banjarmasin, ongkos motor berapa, sedangkan keuntungan yang didapat itu cuma 5.000. Kita nih ke Banjarmasin mengambil barang yang untungnya 5.000 rupiah, sedangkan ongkos motor berapa ke Banjar, ongkos minyak berapa, tenaga berapa. Nah iya kayak itu. Namun orang pintar kada mau, bila orang bungul mau. Arti bungul itu kenapa orang kada bakal ke Banjar seharianan, untungnya 5.000, ya itu didatanginya. Nang nyaman, nang parak, nang berapa menit ada untung puluhan jutanya kadang gawi. Nah itu orang kada pintar ngarannya. Makanya tadi jar Imam Ghazali, amun engkau mau merenungkan dengan akal,
ngalihnya tuh banyak ada bakal kita nih, banyak ada bakal. Hakun membuang waktu berhari-hari dan manfaatnya tidak akan dapat mengimbangi bahayanya, serta tuntutannya dunia ini seperti payah badan. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lapah lah, kada lapah. Sunat subuh itu 2 rakaat, paling 3 menit 4 menit tuntung 2 rakaat sunat subuh. Tapi kaina Allah mengganjar dunia dan isinya, ganjarannya. Namun orang pintar itu nyata sudah digawinya, nyata digawinya. Menjanjiakan ini Allah dan Rasul, kada betah ingkar janji. Umpamanya kita yang dijanjiakan orang, ujar orang, ikam manusia yang menjanjiakan nih, manusia menjanjiakannya orangnya manusia, anggaplah orang kaya, orang sugih. Ujar orang sugih ini tuh jam besohakan hari ini motorku 5 buah, 5 buah suruh besohakan motor. Tapi upahnya sebuah tuh 100 juta ya kan upah. Jadi 5 buah setengah miliar upahnya membasuh motor. Setengah miliar upah membasuh motor 5 buah. Tapi ujar orang sugih ini kayaknya 20 tahun hanya aku bayar. 20 tahun hanya aku bayar. Aku lagi tak. Ini manusia aja menjanjikan nih. Manusia. Orangnya sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Ujarnya itu besokakan hari ini motorku 5 buah. Sebuah 100 juta ikan gue beri. 5 buah setengah miliar. Tapi kini aku bayar 10 tahun akan datang. Nah, mau kita menggawin itu. Jangan 100 juta yang bisa mau. Nah itu hanya manusia yang menjanjikan. Dan 5 buah motor yang dibasuh saling lapahan. 10 tahun lagi pulangnya dibayar. Tawarakan aja itu banyak nah hakun. Yang tua-tua yang bisa hakun. Yang sudah umur 60 gitu bisa hakun basuh motor 5 buah sehari. Segan anak ini duitnya bila aku mati segan cucu. Nah itu manusia menjanjikan. Tapi kalau Allah dan Rasul menjanjikan sembahyang itu 2 rakaat saja, nilainya kadang kalau dihitung miliar lagi. Dan sewaktu-waktu bisa isuk bisa kita ambil. Kadang mau juga kita. Nah itu menunjukkan akal kita ini yang kurang. Namun kita mati isuk dapat kan sudah. Kita mati bulan dudik dapat sudah ganjarannya. Ada berlanggar 10 tahun. Nah, orang menuntut ilmu setiap huruf nang inya baca. Huruf lain lambar. Setiap huruf yang kita baca nih, kita menuntut ilmu itu dinilai pahala 10 oleh Allah. 10 pahala. 10 pahala itu kadang kalau dinilai lawan duit. Duitnya berapa? 10 juta kali cukup bayar 10 juta. 10 huruf yang kita baca, 10 huruf yang kita lihat daripada ilmu agama nih, itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Bisa 10 bidadari, bisa. Lapah lagi itu bisa 10 huruf itu kan ada lapahnya. Nah itu akhirat. Akhirat. Dan esok bisa kita ambil, kita mati hari ini. Berbeda berlainan dengan dunia tadi. Awak uyuh, hasilnya kayak itu tuh bang sudah. Sibuknya hati mengenai dunia, sibuk hati memikirkan itu hak. Nukar barang, mikirkan kayak apa barang dicari supaya payu. Pilih ini, pilih itu, pilih ini kada payu dijual ini nang payu nangka ini. Sibuk hati. Rahatan nukar barang sembahyang kada husuk kada. Kata kawa husuk. Mikirkan barang nang pajang ditukar nang kayak apa barangnya. Kayaknya nukar barang sampai kayak apa pulang cara menjualnya, payu juga kah ini, untung juga kah ini. Sibuk hati mengenai dunia. Nah itu di dalam dunia. Di akhirat kayaknya siksa yang pedih. Siksa
yang pedih. Awak sudah uyuh dalam dunia, untungnya kada seberapa. Di akhirat kita disiksa pulang. Kenapa disiksa? Karena waktu mencari dunia tadi banyak melanggar hukum-hukum Allah. Sekurang-kurangnya banyak melanggar nang dianjurkan Allah, nang sunat-sunatnya. Hisab yang lama di akhirat lawas dihitung, menghadang giliran. Hisab yang lama di akhirat yang tidak akan tertanggungkan olehmu. Berapa miliar manusia tak kumpul di padang mahsyar itu. Dihisab tunggu hitungan, dihitung. Menghadangin itu pun saling lawasan. Kada ada orang berjual napa-napa. Jangan makan minum, menyayan menjual lagi duitnya kada ada jual besango. Banyak manusia di akhirat itu dijelaskan, sudah aku bedakan neraka mati kalau lawasan mahadangin ini. Nah banyak nangka itu mahadangi lawas giliran sedang dihisap. Amun dihisap kada tantu juga selamat juga. Banyak sudah putus asa. Dia sudah kan neraka mati pada dihisap lagi gin. Nah banyak kayak itu manusia di akhirat tuh. Daripada saking huru haranya menunggu giliran itu, hanya menunggu gilirannya sudah lapar. Maka apabila engkau telah mengetahui semua itu, tentu engkau zuhud kepada kelebihan dunia. Kelebihannya ini yang maulah kita masalah tuh yang kelebihan dunia. Sehingga engkau tidak mau mengambilnya. Kalau kita tahu risikonya, kita kadang mengambil yang lebihan itu. Kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Nah, dunia-dunia, harta benda yang kita bisa menggunakan untuk ibadah, nah itu aja yang untung. Itu aja yang bisa kita ambil. Lain pada itu, dunia ini menyusahkan. Baik kita sebelum mati apalagi sesudah mati. Jadi kita mesti mempelajari kayak apa dunia ini supaya jadi ibadah. Kayak apa dunia yang kita diberikan Allah nih supaya menjadi ibadah semuaan. Kita itu perlu belajar. Pakaian yang kita pakai supaya jadi ibadah, rumah yang kita diami supaya jadi ibadah, kendaraan yang kita tunggangi supaya jadi ibadah, semuaan jadi ibadah. Nah itu bermanfaat dunianya, itu selamat. Yang celaka itu dunia banyak diisi tapi kada untuk ibadah, apalagi digunakan untuk maksiat. Nah ini lapah lagi. Kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Juga engkau meninggalkan bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat. Nah, kita berlezat-lezat, bernikmat-nikmat jangan dengan dunia. Jangan apa-apa yang ada di dunia ini adalah merupakan satu kenikmatan. Kita akan jadi orang yang beruntung kalau kita sudah menganggap kenikmatan itu pada waktu ibadah. Pada waktu ibadah. Bila kita menganggap bahwa lezatnya kita, nikmatnya kita saat kita ibadah, nah itu kita pacang mantap tuh. Itu nang hebat. Buktinya apa? Buktinya apakah kita ini sudah lezat dengan ibadah kita? Sudah nikmat dengan ibadah kita? Apakah bujur kita menjadikan kenikmatan itu dalam ibadah? Nah, buktinya nyamannya kita guring tuh kayak apa? Guring tuh nyaman. Nyamannya berkumpul orang-orang yang disayangi itu kayak apa? Tapi begitu Allah memanggil melalui suara muazzin, tinggalkan semuaan itu. Kita lebih nyaman menghadap Allah. Nah, ini bukti bahwa kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah.
Kayak apa aja nyamannya makanan, kayak apa aja nyamannya pakaian, kayak apa aja hebatnya kendaraan, tapi bila itu sudah bertentangan dengan ibadah, kita tinggalkan, kita mengutamakan ibadah. Nah, itu tanda-tanda kita akan mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kita akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Hendak mengetahui kayak apa diri kita dikubur, nyaman kadanya. Kayak apa hendak mengetahui diri kita nyaman kadanya di padang mahsyar, lihati ibadah kita wahini. Bila kita nyaman ibadah, nyaman tuh dikubur kena. Bila kita bapaksaan beribadah, bapaksaan juga kena dikubur itu. Nah, karena ibadah itu cermin daripada hari akhirat. Orang yang nyaman sembahyang, nyaman berzikir, nyaman menuntut ilmu, tuh dikubur pacang kayak itu juga ini nyaman juga kena. Di padang mahsyar bakal nyaman juga. Agar bisa sampai ke surga, tempat kenikmatan abadi di sisi Tuhan semesta alam. Tuhan yang merajai segala makhluk, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak perlu kepada makhluknya, Tuhan yang tidak berhajat kepada makhluknya, Tuhan yang sangat pemurah. Dan engkau tahu bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Katakan itu, masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Jangan hendak mencari kesenangan masyarakat. Habis kita diri, habis umur, kada dapat kesenangan masyarakat itu. Jangan hendak berpikir memuaskan masyarakat. Jangan hendak berpikir menyenangkan masyarakat. Sehingga hukum-hukum Allah jadi disampingkan, jangan. Karena masyarakat itu kadang akan memenuhi janjinya. Masyarakat itu anak, bini, tetangga, kawan, masyarakat kadang akan memenuhi janjinya. Masyarakat yang bepada sayang lawan kita, yang bepada cinta lawan kita, kita mati tinggalkannya juga. Tinggalkannya. Itu bukti kadang memenuhi janjinya. Nah, jadi saya sadangi aja mengurus masyarakat itu. Diri seorang yang diurus. Orang habis-habisan bercari berduit, sedang meninggali anak bini, kada pintar itu. Madakan kada pintar. Siang malam berusaha, uyuh-uyuh awak, napa dicari akan anak bini? Napa uyuh-uyuh awak mengorbankan diri menjadi anak bini? Inya kadang menepati janji lawan seorang kaina. Anak bini itu ada yang maharagu Allah Ta'ala alahan pada seorang lagi. Berpintar-pintar bisa-bisa seorang meninggali anak bini ini. Bah, pak iyanya kayak ini jadi Tuhan itu. Tuhan sarik beneran itu orang tuh karena bila aku mati ninggali anak ini ninggali bingung Tuhan sarik gitu. Aku kada ada lagi Tuhan nama wahnya tuh aku kada ikam ada ikam urus diri ikam aja. Nah Tuhan marah kalau kita hendak merabuti gawian Tuhan tuh. Itu gawian Tuhan pak memberi makani manusia, memberi makani anak kita, memberi makani itu gawian Tuhan. Kada gawian kita hendak merabuti bercari habis-habisan sagan anak, sagan bini. Tuhan marah nih tuh. Tuhan memberiakan, mengizinkan kita meninggali anak bini agar mereka jangan mengemis tuh aja. Jangan mengemis. Tinggalinya harta benda. Jangan jadi pengemis, jangan jadi orang minta-minta. Nah. Jadi masyarakat bukan artinya orang lain, anak, bini, tetangga, keluarga itu masyarakat. Bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Dan mereka lebih banyak membuat kesengsaraan daripada memberikan pertolongan. Masyarakat itu banyak menyusahkan. Banyak menyusahkan daripada memberikan pertolongan. Terhadap apa yang menjadi perhatian engkau, yakni kehendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi masyarakat ini lebih banyak mengganggu untuk ibadah kita daripada menolong.
Janganlah engkau bercampur gaul dengan masyarakat kecuali dalam hal yang ada hubungan dengan kewajiban Anda. Ayo kita bergaul masyarakat sekedar kita menunaikan kewajiban kita, karena mereka ada punya hak pada diri kita. Jangan putus sama sekali lawan masyarakat. Bergaullah tapi sekedar mereka dapat hak pada kita. Jangan sampai kita mengorbankan segala-galanya untuk masyarakat, nah itu nang salah. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Nah, waktu kita berkumpul dengan masyarakat, senangkanlah mereka, gembirakanlah hati mereka, itu dapat pahala. Pahala yang kada terkira, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang beriman. Dan jauhilah apa yang merugikan engkau. Bila dalam pergaulan itu kepada masyarakat tadi sudah timbul hal-hal yang merugikan iman kita, merugikan diri kita, nah tinggalkanlah. Carilah teman yang tidak merugikan engkau. Cari kawan yang kada merugikan. Dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada akan pernah menyesal bila melayani Allah. Tapi kalau kita melayani orang lain, kita bisa menyesal. Carilah teman yang tidak merugikan engkau, dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah. Tentramkanlah hati engkau dengan kitabnya Al-Quran. Kalau hati kita sedang kada nyaman, hati kita sedang gelisah, ambil kitab Allah Al-Quran. Kalau kada paham Al-Quran, cari orang-orang yang paham Al-Quran. Dekatlah dengan mereka, berparaklah dengan mereka, niscaya akan ada ketentraman di hati. Kalau kita kada bisa tentram dengan Al-Quran karena kita kada mengerti Quran ini cuma apa artinya, cari orang-orang yang paham Al-Quran, cari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, berparaklah lawan mereka itu, niscaya kita akan dapat ketentraman juga. Dan selalulah berbakti kepadanya. Niscaya Allah senantiasa menentramkan hati engkau dalam segala keadaan, dan engkau bakal melihat segala kebaikan, kebagusan, serta anugerah darinya Allah. Juga engkau akan menemukan pertolongan Allah setiap kali engkau menghadapi mara bahaya di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita sudah melayani Allah, sudah berkhidmat kepada Allah, sudah jinak dengan Al-Quran, Allah akan selalu bersama kita di dunia dan akhirat, selalu membela kita dunia dan akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu haitsu tajahta. Artinya, jagalah keagungan Allah. Jagalah keagungan Allah. Artinya apa? Yang dipardukan Allah, laksanakan. Yang dilarangnya, jauhi. Niscaya engkau menemukan pertolongan Allah dimanapun engkau berada. Itu sudah jaminan dari Allah. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Selama kita melayani Allah, selama kita berkhidmat kepada Allah, Allah akan selalu ada pada kita. Engkau mengetahui pula bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jahat, itu syaitan. Syaitan diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia, menghalangi manusia, agar manusia itu bisa waspada, agar manusia mendapat pahala yang banyak karena memerangi syaitan itu.
Syaitan selalu siap memusuhi Anda. Dan syaitan ini banyak mempunyai pasukan tentara. Kada sedikit tentara-tentara syaitan bertebaran di mana-mana, termasuk di rumah kita. Orang jaranglah takutan lawan syaitan. Nah, orang banyak takutan lawan hantu. Padahal hantu itu kan napa-napa paling menindihi guring tindihinya. Tapi kalau syaitan ini bisa mengambil iman kita, syaitan ini bisa merusak akidah kita, tapi jarang orang takutan lawan syaitan. Rumah tuh bahantu jar, mati kebannya orang guring di situ. Nak menjualin bisa kada payu, orang tahu pada bahantu. Tapi emang rumah tuh banyak setannya, kada peduli. Guring nyaman di situ, semuaan nyaman. Ada setannya saling banyakan. Nah, orang banyak ada takutan lawan setan dan takutan lawan hantu. Bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek, syaitan selalu siap memusuhi Anda 24 jam kada pray syaitan ini. Karena itu lindungilah diri engkau, lindungkanlah diri engkau kepada Tuhan engkau yang maha kuasa. Tuhan hanya engkau melindungi kita daripada syaitan ini. Kenapa? Karena syaitan itu ampun Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala kawa menyetilnya, memang lain kada kawa. Lagi dapat mengalahkan anjing syaitan yang dilaknati ini. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Syaitan ini berduduk di atas hati kita. Duduk di atas hati kita. Saikong, nilai lain banyak juga. Ternyata syaitan duduk di atas hati kita. Ujar Nabi, setiap manusia itu ada syaitan di dalam hatinya. Gak sahabat piantang wahai Rasulullah, aku pun dan Nabi ada syaitan di hatiku. Tapi syaitanku masuk Islam, menigam kada. Itu aja masalahnya. Nah, syaitan yang duduk di hati kita inilah yang membisiki kita macam-macam. Itu ini dibisikinya. Dan kalau ada lain yang dibisiki syaitan itu adalah pasti maksiat. Walaupun pina kaya taat modelnya, tapi ujung-ujungnya maksiat. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan yang dalam hati kita, kalau kita berzikir, kalau kita ingat Allah, kalau kita membaca salawat, kalau kita mendengar pengajian, syaitan ini diam, kada aktifnya, kada aktif. Tapi bila kita kada berzikir, bila kita sibuk apakah? Aktif pulangnya, on pulang syaitan ini. Nah, membisiki macam-macam pulang dalam hati kita, nasagan maksiat, nasagan kada kakaruan. Kita bawa berzikir, hilang pulang inya. Makanya hendak sembahyang itu disuruh apa? Azan. Azan itu fungsinya bukan hanya memberitahu masuk waktu kada, tapi fungsi azan itu yang lebih penting adalah mengusir syaitan, menonaktifkan syaitan yang selalu bergerak di dalam hati. Karena dengan adanya kita Allahu Akbar, syaitan diam. Dia mengatakan lari. Tambah pulang Allahu Akbar, makin jauh inya lari. Nah, jadi fungsi azan walaupun sembahyang sorangan, kita dituntut untuk azan dan qamat supaya sembahyang kita jauh daripada bisikan syaitan. Ini bukan hanya sorangannya kalau sebangin, bang tuh dilanggar, bang ini kadanya macam itu. Bang tuh bujur aja untuk masuk waktu, tapi yang lebih penting fungsi azan mendiamkan syaitan supaya sembahyang kita tenang. Jadi syaitan kadang alih diurus. Bila kita Allahnya mati, bila kita diamnya hidup pula. Nah, jadi kalau hendak syaitan kan itu ada terlalu sulit. Lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah Anda memperdulikannya, jangan terlalu risau lawan syaitan. Dalam hati kita ada bisikan untuk maksiat, hendak itu
maksiat nih, ucapakan Allah. Berapa kali? 66 kali. Kita ini hendak maksiat atau hendak bagawi nang gak ada manfaatnya. Hendak maksiat itu bujukan syaitan. Hendak berbuat nang gak ada manfaat, membuang-buang duit kata kakaruan, nah itu bujukan syaitan. Bawa berzikir Allah, 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 Allah dalam hati aja 66 kali. Bakurang kada kehendak maksiat tadi, bakurang kada kehendak berremian tadi. Bila kada bakurang berarti lain syaitan yang tadi hendak bisa nafsu. Bisa nafsu. Kalau dari syaitan kehendak itu bisikan tadi mesti mundurnya lawan 66 kali Allah itu. Janganlah engkau memperdulikannya sebab ia merupakan gangguan inting. Syaitan itu inting aja gangguannya. Jika engkau memang benar-benar memiliki kehendak kuat untuk menjadi laki-laki sejati. Dan syaitan itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya syaitan itu tidaklah mempunyai kekuasaan. Artinya kada kau menggoda. Syaitan itu kada kau merusak, kada kau membujuk atas orang-orang yang benar-benar beriman dan pasrah diri kepada Allah Tuhan mereka. Nah, kalau kita orang beriman yang selalu zikir kepada Allah, syaitan kada kau berdayanya, lumpuh. Makanya tadi bila hendak kada kakaruan nih hati nih bahwa berzikir 66 kali. Ada yang mengatakan 66 kali itu langsung aja Allah 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 66 kali. Ada mengatakan 33 cuma beraid 2 Allahu Allah sanapas Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 66 ya jadinya cuma 33 aja beraid 2 Allahu Allah sanapas sanapas sanapas. Nah itu syaitan kayak apa jaharatnya mundur dapatnya itu. Bila kita hendak maksiat yang berasal dari bisikan syaitan hilang kada ada lagi asal bujur-bujur dari syaitan. Betul sekali perkataan Abu Hazim ketika berkata, apa dunia itu? Apa iblis itu? Artinya kada susah kita menghadapi godaan dunia, kada susah kita menghadapi godaan iblis, kada susah. Adapun dunia, apa yang telah lewat adalah bagaikan mimpi. Nang nyaman hari semalam, kada terasa lagi hari ini. Jangankan nang semalam, nang malam tadi, bisukan tadi, kada terasa lagi sudah wah ini nyamannya. Dan apa yang tinggal hanyalah lamunan. Sedangkan syaitan, maka demi Allah, ia dituruti kehendaknya, tetapi tidak bermanfaat. Dan ditantang tapi tidak membahayakan. Nah, syaitan itu kan apa-apanya dituruti bisikannya gak ada manfaatnya. Kita tantang bang ada membahayakan kita. Nah jadi untuk melumpuhkan syaitan kada ada lain pada kembali kepada Allah yang menciptakan syaitan itu. Allah yang akan melindungi diri kita daripada godaan dan bujukannya.